Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Fajar Hadi, mahasiswa Hukum Universitas Siber Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, izinkan kami ingin mempresentasikan mengenai hukum humaniter internasional dalam menanggapi teknologi perang modern berupa drone atau siber. Karena di era perang modern ini, perang drone dan siber merupakan tolak ukur kekuatan dan kecanggihan teknologi perang dari sebuah militer negara. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk melakukan analisis kesesuaian dan membuka pemahaman tentang penggunaan drone dan siber dalam perang modern dengan kaidah hukum internasional yang berlaku, memahami batasan-batasan hukum internasional dalam memandang serangan drone dan siber, kemudian memberikan gambaran mengenai perlindungan warga sipil dan tanggung jawab komando di era perang teknologi ini. Konflik bersenjata di era modern telah mengalami transformasi paradigma yang radikal. Peperangan tidak lagi terbatas pada konflik fisik antar kombatan di medan laga konvensional, melainkan telah bergeser menuju penggunaan teknologi canggih yang mampu melakukan serangan dari jarak jauh dengan tingkat presisi tinggi. Dua inovasi utama yang mendominasi landscape konflik kontemporer adalah penggunaan drone bersenjata dan operasi siber. Drone menawarkan keunggulan taktis yang bagi negara-negara untuk meluncurkan serangan tepat sasaran tanpa menempatkan personil militer dalam resiko atau menjadi ujung tombak dalam peperangan. Perang siber memungkinkan aktor negara maupun non-negara untuk melumpuhkan infrastruktur vital musuh seperti jaringan listrik, perbankan, dan sistem komunikasi secara digital yang dapat menimbulkan dampak yang setara dengan serangan fisik. Namun, pesatnya perkembangan teknologi menghadirkan paradok hukum dan etika menggunakan drone dan siber seringkali mengaburkan batasan antara kombatan dan warga sipil, serta menentang prinsip proporsionalitas hukum humaniter internasional, seperti hal yang terjadi di Ukraina, Gaza, Palestina. Kekhawatiran mengenai minimnya akuntabilitas dan potensi jatuhnya korban sipil yang tinggi dalam serangan otomatis maupun siber menuntut evaluasi mendalam terhadap relevansi hukum humaniter internasional, yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dalam situasi konflik modern. Meskipun hukum humaniter internasional tetap berlaku untuk drone dan siber, teknologi ini menciptakan tantangan baru seperti otonomi mesin dan serangan siber tak kasat mata terhadap infrastruktur sipil, memaksa integrasi ulang. Adapun relevansi hukum humaniter internasional dalam menghadapi teknologi modern, khususnya drone dan siber, sangat krusial untuk menyoroti bahwa teknologi tidak beroperasi di ruang hampa hukum. Meskipun teknologi baru, prinsip dasar hukum humaniter internasional tetap berlaku untuk membatasi dampak dari ketika drone dioperasikan secara jarak jauh, pertanggungjawaban hukum jika terjadi kesalahan target sangat rumit dan sering melanggar prinsip hukum humaniter internasional. Perang modern semakin banyak mengintegrasikan operasi drone atau pesawat nirkawat yang telah menjadi komponen penting dalam strategi militer modern. Mengubah cara konflik dilakukan tidak lagi secara langsung, melainkan menggunakan alat-alat teknologi tinggi sehingga memberikan kesadaran situasional yang sangat berharga dan berguna untuk memantau pergerakan musuh, lokasi aset musuh, dan medan perang. Drone tempur seperti MQ-9 Raptor Angkatan Udara Amerika Serikat dapat
meluncurkan rudal dan bom berpemandu dengan resiko minimal terhadap pilot manusia. Drone yang secara fisik terlihat kecil seperti Shahed 136 buatan Iran juga dapat dipersenjatai dengan hulu ledak dan dirancang untuk menabrak target atau biasa disebut dengan drone kamikaze atau drone bunuh diri. Hal ini menandakan pergeseran signifikan menuju konflik yang lebih tepat, terdigitalisasi, dan seringkali berlangsung di luar medan perang konvensional dan implikasi besar terhadap hukum perang dan keamanan internasional. Operasi siber melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengganggu, merusak, atau memata-matai sistem komputer dari jaringan musuh, dan untuk mendapatkan keuntungan strategis di ruang digital, melakukan peretasan militer, melakukan penyusupan ke jaringan komputer, dan mencuri informasi rahasia, serta mencari informasi mengenai rancangan militer atau data sensitif lainnya yang seperti yang sering dilakukan oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Dengan demikian, dalam menghadapi drone dan siber, hukum humaniter internasional harus mencapai adaptasi atau aturan penjelasan dan penerapan prinsip-prinsip dasar, pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian pada teknologi baru yang bertujuan untuk memastikan perlindungan sipil tetap ditegakkan, sehingga bisa membatasi antara konflik bersenjata dan kejahatan perang. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional dalam menanggapi penggunaan drone dan siber dalam perang modern. Yang pertama yaitu pembedaan, di mana drone memastikan serangan bisa membedakan antara kombatan dan warga sipil atau objek sipil. Karena drone dapat memisahkan operator dari dampak fisik. Adapun prinsip-prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional itu berupa penargetan infrastruktur sipil, penargetan jaringan telekomunikasi, kemudian penargetan rumah sakit yang merupakan suatu pelanggaran berat dalam hukum humaniter internasional. Kemudian yang kedua, prinsip porsionalitas, yaitu menilai apakah dampak samping dari serangan drone atau siber tidak berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh oleh militer yang melakukan penyerangan. Karena hal ini menjadi lebih kompleks dan otomatisasi, menggunakan kekuatan militer berupa drone tidak boleh menyebabkan kerugian sipil yang berlebihan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu kehati-hatian, yaitu menjawab langkah-langkah pencegahan untuk minimalkan kerugian sipil yang ditimbulkan oleh perang, termasuk dalam merancang, menggunakan logaritma drone dan sistem siber yang tidak berefek terlalu besar terhadap masyarakat, serta adanya pertanggungjawaban yang diambil oleh militer berupa verifikasi target yang akan dilakukan serangan militer. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional menggunakan drone dan siber, yaitu menentukan kapan operasi siber atau menggunakan drone apakah sudah mencapai ambang batas konflik bersenjata yang memicu penerapan hukum humaniter internasional. Kemudian, memperjelas aturan penargetan untuk serangan siber terhadap infrastruktur sipil seperti listrik, rumah sakit yang dampaknya setara dengan serangan fisik. Kemudian, mengembangkan regulasi untuk dapat memilih dan menyerang target tanpa kontrol manusia, termasuk potensi larangan atau pembatasan ketat. Di samping itu, perlu dilakukan penegakan hukum, yaitu dengan memperkuat mekanisme penegakan hukum humaniter internasional
termasuk yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC, untuk menjalankan perang terkait teknologi. Mengembangkan aturan baru, baik formal maupun informal, yaitu dengan melakukan kajian hukum dengan negara atau organisasi internasional, dan harus melakukan kajian hukum secara rutin terhadap teknologi baru untuk memastikan kepatuhan hukum humanitar internasional, dan mengembangkan aturan informal dan konsensus di antara negara seperti ta'alin manual untuk hukum siber, yaitu berfungsi untuk mengarahkan penggunaan teknologi saat ini untuk kepentingan komersil dan membatasi untuk kepentingan militer. Secara keseluruhan, hukum humanitar internasional berlaku dan beradaptasi agar tetap menjadi panduan etis dan hukum yang efektif, sehingga teknologi perang modern mengikis perlindungan fundamental. Kemudian, keterlibatan peretas sipil dalam perang siber menyulitkan penentuan status mereka, apakah mereka kombatan atau sipil yang berpartisipasi secara langsung dalam konflik perang yang terjadi. Konflik bersenjata di era modern telah mengalami transformasi paradigma yang radikal. Peperangan tidak lagi berbatas pada konflik fisik antara kombatan di medan perang, melainkan telah bergeser menuju penggunaan teknologi canggih yang mampu melakukan serangan dari jarak jauh dan tingkat presisi tinggi. Dua inovasi utama yang mendominasi landscape konflik kontemporer adalah menggunakan drone bersenjata dan operasi siber yang bisa mengganggu jaringan dari sebuah negara yang diserang. Drone menawarkan keunggulan taktis bagi negara-negara untuk melakukan serangan tanpa melibatkan personil dan bisa minimalisir resiko. Sementara itu, perang siber memungkinkan aktor negara maupun kelompok melumpuhkan infrastruktur vital musuh seperti jaringan listrik, alat komunikasi, dan beberapa alat-alat digital, dan dapat menimbulkan efek setara dengan serangan fisik. Namun, pesatnya perkembangan teknologi ini menghadirkan paradoks hukum dan etika. Menggunakan drone dan siber seringkali menguburkan batas antara kombatan dan warga sipil serta menentang prinsip proporsionalitas dalam hukum humanitar internasional. Kekhawatiran ini mengenai minimnya akuntabilitas dan potensi jatuhnya korban sipil dalam serangan otomatis maupun siber menurut evaluasi mendalam terhadap relevansi hukum humanitar internasional, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dalam situasi konflik modern. Kemudian, perlu penegasan di mana hukum humanitar internasional adalah alat hukum utama untuk mencegah perang siber dan drone yang berubah menjadi kekejaman otomatis atau peperangan yang tidak ada batasan, sehingga bisa menimbulkan kerusakan, bahkan korban jiwa dan kerugian secara fisik yang luar biasa, seperti hal yang terjadi di Gaza, Palestina. Kemudian, diskusi internasional yang menegakkan kepentingan untuk mempertahankan kontrol manusia atas sistem senjata untuk memastikan kepatuhan hukum humanitar internasional sangat perlu dilakukan untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan yang terjadi. Perlu adanya posisi yang tegas dari negara-negara untuk menginterpretasikan hukum humanitar internasional agar selaras dengan perlindungan sipil di era perang digital. Perlunya aturan-aturan yang mengatur terhadap teknologi baru atau teknologi yang bisa berefek besar terhadap sipil dalam perang, sehingga kemajuan teknologi tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan dan menjadikan hukum humanitar internasional tidak relevan dan merusak peran utamanya untuk mencegah teknologi modern melenyapkan batas-batas antara perang sipil atau kombatan.
Kemudian, kalau berbicara masalah perang siber ini seringkali tidak menghancurkan secara fisik, tetapi melumpuhkan infrastruktur vital seperti listrik, alat komunikasi, dan lain-lainnya, sehingga perlu adanya penguatan hukum humaniter internasional untuk menekankan apa yang dimaksud dengan serangan siber yang melanggar hukum, terutama jika dampak kemanusiaannya setara dengan dampak dari senjata konvensional. Drone dan serangan dan siber secara otomatis itu bukan ilegal. Akan tetapi, penggunaan drone dan siber yang menimbulkan kekosongan hukum, yaitu terkait pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan sasaran, operator dan negara pengguna tetap memikul tanggung jawab pidana internasional. Maka hal ini harus perlu ditekankan agar menjadi dasar dan menjadi pencegah agar tidak terjadinya kejahatan internasional yang terjadi di Indonesia. Juga mengoperasikan drone militer dan sedang mengembangkan drone buatan dalam negeri, komunikasi maritim TNI Angkatan Laut, dan menjajaki kerjasama dengan produksi bersama perusahaan dari Turki, yaitu Bayraktar. Perlu digarisbawahi, drone bukan hanya digunakan sebagai senjata dalam perang, namun mempunyai fungsi yang sangat besar seperti pengintaian, intelijen, yaitu berupa pendeteksi perubahan kondisi lingkungan, serta melakukan patroli perbatasan secara real time. Kemudian, untuk logistik dan SAR, yaitu drone digunakan untuk mengirimkan pasokan berupa makanan, peralatan medis, ke lokasi yang sulit dijangkau, seperti halnya yang baru terjadi di Sumatera, itu drone sangat dibutuhkan sekali, namun terkendala oleh jaringan. Mudah-mudahan dengan membahas, menganalisis, dan merumuskan hukum atas penggunaan teknologi militer modern menggunakan drone atau serangan siber dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita. Dan yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi yaitu teknologi perang modern meskipun canggih tidak boleh menghilangkan unsur kemanusiaan di medan perang. Tantangan ini menjadi PR besar bagi kita agar tetap memastikan bahwa penggunaan drone tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan batas hukum humaniter internasional. Negara-negara atau komunitas internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ICRC dalam mengembangkan teknologi harus berkolaborasi untuk merumuskan regulasi tambahan yang spesifik. Hal ini diperlukan untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam menggunakan senjata nirawak dan siber guna melindungi warga sipil dari dampak konflik yang semakin luas. Terima kasih banyak atas perhatian dari rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap paparan yang tadi mengenai tantangan hukum humaniter internasional, khusus paparan prinsip dan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan siber dan drone dapat memberikan perspektif baru dan pengetahuan baru bagi kita. Hukum memang sering tertinggal dibandingkan dengan teknologi. Kita berharap dapat terus mendorong regulasi yang lebih tegas demi kemanusiaan. Penggunaan drone atau pesawat nirawak atau UAV dan teknologi siber di masa depan diharapkan dapat menciptakan efisiensi, keamanan, dan transformasi di berbagai sektor. Harapan utamanya adalah drone menjadi alat yang handal, otonom, dan aman sesuai dengan yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Demikian materi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang diberikan. Besar harapan kami, mudah-mudahan materi ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita.
presentasi ini hanyalah awal. Kami berharap masukan dari rekan-rekan untuk kesempurnaan dari materi presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.